Qala Nabi Muhammad Qala Nabi Muhammad Bu aduh Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Ayat, bukan al-ayat ini, mal hadis ya. Maaf. Wa qala an-nazim wa ba'da Isra'il urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabbakallama. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat jutaan, miliaran, bahkan tidak terhitung, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dengan adanya nikmat-nikmat tersebutlah alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara PHBI. Maka yuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda kita, Rasul kita, Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, al-mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidil kiram, bil khusus ustadz kita, guru kita Ustadz Wahidin, guru kita Ustadz Ade Saputra. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah, berkah ilmu dan juga berkah harta. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa kepada aparatur pemerintahan, yaitu Ketua RW 011 Bapak Mainur MSN, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para RT Serajek Gardania, semoga para RT sehat walafiat, panjang umur, berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia, juga ketua panitia, ketua DKM Masjid Al-Falah, pengajian ibu-ibu, dan juga yang terhormat Ibu Winda, dan juga Ustadz Iwi Rahyani. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus yang hadir pada malam hari ini, walaupun hujan, alhamdulillah masih semangat ibu-ibu malas. Mudah-mudahan saya doakan yang hadir pada malam hari ini, apapun profesi bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apapun profesinya yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah lancarkan rezekinya yang halal, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, enak Bapak Ibu ya, ada air minum di depan saya, maka gak ada ini. Ubur-ubur ikan lele, rajaban dulu le. Kalau bahasa TikTok mah kompi, di mana kaki ini?
boro-boro kopi, air putih juga gak ada. Terus ini terus nyampe mana tadi? Bapak-bapak kopi. Bu, di rumah kesini niat apa ngaji ya? Niat ngaji ya. Yang belum niat-niat, yang sudah niat semoga berkah. Ayo yang belum niat-niat, kita dari rumah melangkahkan kaki ke sini niat ngaji, sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, meneladani peristiwa Isra Mi'raj untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 Januari 2026, 1930 WIB selesai Masjid Al-Farah, Rumahan Gajah Gardenia. Apalagi penceramah siapa itu? Kacamatanya ketinggalan tadi. Terima kasih ya. Terima kasih, matur suwun ya. Saya minta kopi bawa kelapa ya. Gak apa-apa. Hadirin jamaah ibu-ibu rahimakumullah. Bu, sebelum saya berceramah, saya berpesan kepada ibu-ibu, juga khususnya perawan. Pesan saya, jangan mencintai saya. Karena saya pernah ceramah di suatu daerah, saya nggak sebut, itu ada ibu-ibu yang malah teman sama saya. Waduh, kata saya, di sono. Makanya tadi saya peringati di sini, mah jangan teman sama saya. Ya, kenapa Ustaz emangnya? Ya saya udah punya istri. Begini-begini juga, udah punya istri baru atuh, gitu kan. Anak alhamdulillah udah 4 tuh. Kalau di sini ada bapak-bapak yang anaknya 2 masih kalah sama saya 4. Paling kata ibu-ibu, masih muda anak udah 4, doyan kali Ustaz ya, biarin bini-bini saya. Ya Bu ya, jangan teman-teman saya, apalagi bapak-bapak, nggak mau saya. Baik, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Isra wal Mi'raj. Ini temanya Isra wal Mi'raj. Betul? Meneladani peristiwa Isra Mi'raj untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tangan biasa. Ini tangan ibu-ibu, bapak-bapak, tangan saya, adik-adik, pemuda-pemudi, ini tangan kita, tangan biasa. Betul? Ada tangan yang luar biasa. Ini gaya saya bisa sedikit sih. Dulu kita kenal dai sejuta umat. Siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kata beliau, masih banyak janda-janda tua yang harus jangan dinikahin janda tua mah. Tangan biasa, ada tangan yang luar biasa. Mana tangan yang luar biasa? Tangan yang luar biasa adalah tangannya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa disebut luar biasa? Karena Nabi Isa adalah dokter dunia pada waktu itu. Setiap penyakit yang dipegang sama beliau sembuh seketika. Penyakit apapun itu, apalagi penyakit kusta, penyakit yang lainnya, itu dipegang Nabi Isa langsung sembuh seketika. Itulah tangan yang luar biasa. Kalau kita tangan-tangan biasa ini mah, betul. Ada lagi tongkat biasa. Kalau ada orang pakai tongkat, itu tongkat biasa, apapun terciptanya. Baik itu dari kayu, besi, tembaga, emas mungkin, ibu-ibu. Itu tongkat biasa. Ada tongkat yang luar biasa,
Mana tongkatnya Nabi Musa alaihis? Di mana dilempar jadi ular besar di depan raja yang sombong. Terus dipukulkan ke laut, terbelah laut. Itulah tongkat yang luar biasa, mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihis. Ada perjalanan yang biasa. Ibu-ibu nih, di sini kalau belanja ke pasar mana? Kukun atau mana? Mana? Pasar Kukun atau ke pasar mana? Mana? Udah kedengeran? Pasar Kaget. Kalau di saya ke pasar Kukun, Sukatani. Nah, kalau perjalanan ibu-ibu ke pasar Kukun atau ke Raja Wali itu perjalanan biasa, betul. Bapak-bapak nih, mau malam minggu, pemuda, apel, ke pacarnya, itu perjalanan biasa. Perjalanan kita, saya dari Sukatani ke sini, perjalanan biasa. Ada perjalanan yang luar biasa, perjalanannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul betul. Betul betul. Mana perjalanannya? Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus Mi'raj ke langit ke-1. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempuh kalau pakai jalan, pakai onta, naik onta pada waktu itu butuh waktu 40 hari, 40 malam baru nyampe. Kalau jalan kaki, satu kaul mengatakan 60 hari 60 malam, berarti 2 bulanan baru nyampe. Tapi baginda kita diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu hanya butuh waktu dari habis Isya berjalanan, terus dikembalikan lagi, selesai pulang pergi sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit ke-1 bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihis, terus bertemu lagi di langit kedua Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa, terus ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Allah siapa? Harun. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Ini perlu kita tahu sejarah. Jangan sampai ibu-ibu anak-anaknya di saat ditanya Nabi pernah naik ke langit ke-1 ketemu Nabi siapa, kagak tahu. Ini kagak tahu. Terus kalau ditanya kata, "Dek, coba tolong ibu pengen tahu nama-nama game." Nah, baru dia tahu. Betul. Betul betul. Di sono, ibu-ibu di sebelah sono, anaknya itu waduh doyan game. Ada game apa? FF, betul. FF. Saya nggak tahu tuh, nggak pernah nyain soalnya. Tapi itu waduh booming di dunia anak-anak. Sampai ada yang nggak mau ngaji gara-gara belum selesai gamenya. Nauzubillahimin. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak generasi penerus di sini mah jangan sampai kecanduan game. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus di langit ke-7, di atasnya langit ke-7 ada yang namanya Baitul Makmur. Apa itu Pak Ustadz Baitul Makmur? Baitul Makmur adalah tempat tawafnya para malaikat dan sama persis seperti bentuknya Ka'bah Baitullah di dunia. Dan pun garis kalau ditarik lurus dari bumi Ka'bah di Mekah sampai ke langit di sono pun sama. Itu namanya Baitul Makmur. Terus ada yang namanya Sidratul Muntaha. Di sonolah berdialognya Gusti Allah, memberikan perintah sholat. Berapa waktu pertama? Halo? Berapa waktu? 50. Waduh, ibu-ibu mah jago ngaji ya. Waktu ibu-ibu mah percaya saya juga. Ibu-ibu mah hari Senin ikut ada pengajian. Betul. Hari Selasa ada pengajian, ngaji. Pokoknya seminggu ibu-ibu kalau ada jadwal pengajian ikut semua. Itulah ibu-ibu. Salut saya buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak seminggu sekali juga jamaahnya paling 4 mol.
4 orang itu pun satu ustadznya, yang kedua ketua DKM, yang ketiga merobot masjid, yang keempat aduh, bapak-bapak beda sama ibu-ibu. Betul Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu pada berkah rezekinya, amin. Sehingga dalam 7 hari tersebut bisa punya 7 seragam. Hari Senin warna biru, Selasa warna hijau, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan pakai paylater aja belinya. Klik Shopee, harga baju kredit di Shopee lagi, masya Allah, tabarakallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, terus dibawalah perintah 50 tersebut ke langit ke-7, ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa tadi. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan? Sholat, saudaraku. Berapa waktu? 50. Ya Muhammad, nanti warga Gardenia kagak sanggup kalau 50 waktu. Masya Allah, balik meneh, balik lagi sono sama Allah. Oh ya udah, manut sama senior Pak. Oh, balik lagi sama Allah, minta keringanan. Dari 50 turun ke 45, suruh balik lagi, turun ke 40, suruh balik lagi, turun lagi. 30, suruh balik lagi, turun lagi. 20, suruh balik lagi, turun lagi, suruh balik lagi. 5, terus 5 pun kata Nabi Musa, balik lagi. Ya sahabatku, sudahlah 5. Insya Allah aku dan umatku yang bertakwa akan bisa menjalankan perintah sholat 5 waktu ini. Amin Allahumma. Nah, akhirnya sampai sekarang, sampai detik ini dikerjakanlah 5 waktu. Ayo bareng-bareng. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk memberikan wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab. Betul? Ibu-ibu diem aja, tahu bisa kelak. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra Mi'raj. Kita beriman semua akan adanya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua beriman, betul-betul. Semua beriman, semua beriman, beriman akan adanya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang beriman, ini tidak ada mustahil. Betul. Tapi hadirin, di luaran sana banyak orang yang kagak beriman, nyebutnya mustahil. Dalam semalam tadi butuh waktu 40 hari 40 malam. Tapi ke Muhammad belum lagi mi'rajnya. Nah, kagak mungkin bagi yang enggak beriman. Makanya kita mari sini semua beriman, pasti tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Betul-betul. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak,
yang terjadi pasti terjadi. Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu pengen banyak duit? Pengen banget banget. Syaratnya gampang, punya akhlak, punya adab kepada suami, sudah seperti itu doang. Nomor satu, apa akhlak banyak? Kalau saya bahas gak bakalan kelar sampai subuh, sedikit saja ya. Satu, akhlak ibu-ibu. Nih Pak, dengerin ya. Nanti kalau nggak punya di rumah, kata Ustadz Kamal juga, kata Kisah Pujakan juga. Ya, Bu, akhlak kalau pengen banyak duit, kalau pengen banyak uang. Satu, punya akhlak sama suami. Apa Ustadz akhlak yang pertama kami sebagai istri kepada suami? Yaitu ta'atun lizaud. Harus nurut sama suami. Apa kata suami? Pokoknya manut saja. Selagi itu bukan permaksiatan, manut saja. Ya Bu, mana tadi yang bilang pengen banyak uang? Siap melaksanain ini? Satu, taat sama suami, siap? Diem Pak. Waduh, disuruh taat sama suami diem. Kira ditanya pengen banyak duit, waduh, suruh taat sama suami. Emang sulit Bu taat sama suami? Sulit? Emang suami nyuruh apa sampai sulit Pak? Suruh naik tower gitu? Pokoknya manut sama suami, maka insya Allah rezeki ibu pokoknya lancar selancar-lancarnya. Apa kata suami? Pokoknya manut. Hari Senin kata suami, Mama, Papa pengen Mama hari Senin pakai baju biru semua ya, dari atas sampai bawah. Biru pakai Bu. Hari Selasa kata suaminya, Mama, Papa pengen Mama hari ini pakai baju merah dari atas sampai bawah, merah semua, merah. Dan tanya sama Papa, sama dalamannya juga merah. Kan pengen merah suaminya, merah semua. Itu yang namanya nurut manut sama suami. Dalam segi baju dan apapun manut saja pokoknya sama suami, maka rezeki ibu dijamin lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya Allah ya Rabbal. Dan sekarang ibu-ibu diam. Saya tanya, Pak, Bapak pengen banyak uang? Diam aja berarti nggak mau ya. Bapak, halo, pengen banyak uang? Lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Bapak-bapaknya di sini diam aja ketua. Lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Bapak pengen banyak uang Pak, pengen rezeki lancar Pak, pengen banyak duit Pak, semua pengen banyak uang katanya Bu. Maka sama, bapak-bapak juga harus punya adab sama istri, harus punya akhlak sama istri. Apa akhlaknya Ustadz? Kami sebagai suami kepada istri banyak, cuman salah satu saja, yaitu menutupi seluruh perilaku jeleknya istri. Itu pun adab akhlak suami sama istri. Ibu-ibu, seandainya, maaf, di sono, bukan di sini, ada ibu-ibu yang mulutnya ini, Masya Allah, kayak kaleng kerupuk, gitu kan? Di sono, sini mah enggak. Waduh, berisiknya minta ampun. Pokoknya, suaminya mah bilang satu kata, istrinya 1000 kata. Suaminya bilang 2 kata, istrinya 2000 kata. Berisiknya kayak kaleng kerupuk pokoknya. Cerewet banget. Nah, tugas suami adabnya yang nomor 1 Pak, ingat ini, yaitu jangan sampai dikasih tahu sama siapapun. Jaga kejelekan istri, apapun itu ya, bukan dari segi bicara saja, dari apapun itu.
Akhlaknya kurang bagus, maaf. Ininya kurang bagus, ininya kurang bagus. Pokoknya jangan diomong. Jaga rahasia kejelekan istri, jangan sampai dikasih tahu sama siapapun. Itu pun akhlak dan adab suami kepada istri. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bu, Pak, percaya nggak? Di luar sana banyak yang melanggar dua akhlak ini. Percaya nggak? Di luar sana yang jauh dari pengajian, yang jauh dari kiai, yang jauh dari ustadz, banyak yang melanggar dua akhlak ini. Yang pertama tadi akhlak istri kepada suami, yang kedua akhlak suami kepada istri, adab. Maka di saat melanggar dua akhlak ini nomor satu, belum nomor dua, belum nomor tiga, belum nomor empat. Nomor satu aja lah. Kalau dilarang, kalau dilanggar, maka akan ada efek negatif di keluarga mereka. Buktinya mana Ustadz? Ibu-ibu silahkan main ke pengadilan Tiga Raksa. Kantor pengadilan Tiga Raksa itu banyak tiap hari berjubel antara ibu-ibu dan laki-laki. Mana kasus apa? Hanya kasus perceraian. Nauzubillah min dzalik. Secara ininya, kok bisa? Betul, kok bisa? Karena melanggar peraturan agama, melanggar akhlak, melanggar adab, maka terjadi di keluarganya, akhirnya berantem. Setelah berantem, gak puas. Kata suami, dasar kamu. Nah, istri gak terima. Apa kamu? Wah, gitu kan. Betul? Di saat suami keluar ini telunjuk nih, dasar kamu. Nah, ditelunjuk sama suami. Apakah istri terima? Kagak dong. Betul, Bu? Kagak terima ibu-ibu. Akhirnya, apa? Berani lu? Gitu kan? Nah, terjadilah berantem. Setelah berantem akan bumerang pengajuan. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Secara ini kagak masuk, tapi bukti nyata di lapangan banyak yang seperti itu. Itu karena melanggar peraturan agama, tidak mempunyai adab istri kepada suami, suami tidak mempunyai adab kepada istri. Buktinya mana? Apalagi yang belum berumah tangga nih, dengerin aja dulu. Buktinya mana? Zaman sekarang, zaman modern. Zaman modern ini, Masya Allah, Tabarakallah. Ini, betul. Apapun pasti dibikin status. Lagi kesel sama istri, suami di sono, di sini mah enggak. Bikin status. Dilihat sama seluruh temannya di kontaknya. Kalau kontak HP-nya ada 1000 ngelihat. Kalau kontak HP-nya ada 500 ngelihat. Kalau kontak HP-nya ada 100 ngelihat. Pokoknya di kontak HP-nya semua ngelihat. Apa yang mereka ngelihat nguntungin sama kita? Saya tanya. Di saat kita bikin status jengkel, di saat kita bikin status apa itu negatif-negatif, seandainya teman-teman atau yang ada di HP kita ngelihat, ngebantu kita apa kagak? Saya tanya. Kagak, tapi bukti nyata di lapangan semua. Mungkin ibu-ibu juga di sini begitu. Lagi kesel sama suaminya. Dasar suami sekarang. Bikinnya hasil aja. Nggak tahu ini saya lagi. Yang lebih parah sambil tiktokan. Tag langsung istrinya streaming live TikTok. Mending ada yang nyawer, kagak ada yang nyawer juga. Yang ngelihatnya cuma 2 orang. Siapa? Satu sahabatnya, yang kedua anaknya. Ya Allah ya Rob. Udahlah, yuk kita kembali ke agama. Mana? Di agama sudah dijelaskan, apabila kita punya masalah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua punya masalah, pasti. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan sama Al-Quran. Ibu-ibu juga sudah pada ngerti, sudah pada hafal semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Betul betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Ini serius nih saya. Ya Allah, iyyaka na'budu, aku ibadah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku minta pertolongan pun hanya kepadamu, tidak selain kepadamu. Maka jangan minta pertolongan ke media sosial, jangan minta pertolongan ke Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, IG, apalagi YouTube. Teman semua, jangan, minta tolonglah sama Allah Subhanahu. Maka di saat kita menyerahkan seluruh permasalahan dunia ini sama Allah yang punya dunianya, maka akan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Betul apa betul? Gampang. Ibu-ibu pengen emas dari 5 gram menjadi 50 gram, gampang bagi Allah, Bu. Ah Ustadz, sekarang kan emasnya 2.500.000 1 gram. Bagi kita itu mustahil, bagi Allah tadi kan udah jelas, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 5 gram, ya Allah ini 5 gram pengen menjadi 50 gram. Gampang Bu bagi Allah, gampang bagi Allah. Cuman ibunya yang tidak yakin akan kekuasaan Allah. Mana saya bilang tidak yakin? Beres pengajian mah kadang-kadang di rumah, oh kata Ustadz juga tadi, oh besoknya pendirian kitanya berubah dari 100% habis pengajian menjadi 5% keyakinannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul betul. Iya, waktu pengajian mah sama kiai, sama ustadz, dimanapun, siapapun ustadznya, yakin 100%. Pulang pengajian, turun jadi 5%. Contoh karyawan, bapak-bapak juga berlaku. Ya Allah, orang-orang musim hujan kemana-mana naik mobil, saya Supra Fit aja. Coba ya Allah, itu pun olinya udah bocor lagi. Masya Allah, kalau ada banjir kagak berani saya nabrak. Mogok aspal motor saya. Ya Allah, kata malaikat, ini orang ngedoa apa curhat ya? Pokoknya begitulah. Ya Allah, saya ngedengar ceramah Pak Kiai, siapapun kiainya, ya Allah, katanya Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hebat, ya Allah, tolong dong. Saya pengen mobil, apapun mereknya lah, yang penting mobil, kagak kehujanan, ya Allah. Bos. Bos, yakin, habis pengajian, tengah 2, bangun, minta sama Allah, bos, yakin, bapak-bapak. Suami ibu-ibu di rumah, habis pengajian, masih full baterainya. Besoknya bangun tidur, kepikiran. Dari 100% menjadi 5%. Mana contohnya? Masa iya ya? Saya kan gaji cuma 3,5 juta. Mana mungkin saya punya mobil? Nah, betul. Ini kita yang yakin sudah mau dikabul sama Allah karena yakinnya 1000% sama Allah, bisa gagal dikabulnya karena meragukan kekuasaan Allah. Hadirin perlu ketahui, meragukan kekuasaan Allah hukumnya dosa. Maka di saat kita melakukan perbuatan dosa, itu akan menutup pintu rezeki kita. Begitu doang bikin dosa, mau dikabul kagak jadi dikabulnya, mau lancar rezeki kagak jadi lancarnya. Hanya bahasa seperti itu di dalam hati. Masa iya saya gaji cuma 0,35 juta, kayaknya ngajuin kredit mobil juga kagak bakalan diterima. Ih, 3,5 juta itu buat angsuran sebulan doang habis. Hati bilang seperti itu, maka itu dosa Pak.
dosamu. Nah, dosa ini menjadi tidak terkabulnya doa-doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan takdir. Kadang orang di luar sana bilang, udah takdirnya seperti ini. Bah, buru-buru ikan lele. Rajaban dulu, le. Baru tahu masalah takdir. Betul. Takdir itu tergantung kita sebenarnya, Bu. Memang betul, takdir itu sudah Allah garis kendaki, tapi ada jalan syariat. Kita makan makom syariat. Betul apa betul? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Betul, saya juga tahu. Takdir itu bagus dan jelek semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bersyariat baru pasrahkan kepada takdir. Ibu-ibu pengen tadi emas dari 5 gram menjadi 50 gram. Bapak-bapak yang tadi gaji 3,5 juta doang tapi pengen mobil cash, mintanya sama Allah jangan kredit-kredit, bagusnya mah cash. Betul, tanggung minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa ngajuin kredit. Tanggung kalau minta sama Allah, cash ya Allah, saya pengen mobil cash, tanpa DP, tanpa asuran, cash. Nah, nanti kekuasaan Allah akan di mana saja dapat. Saya punya cerita nih, orang yang ngedoa cash ya Allah, pengen mobil Pajero, cash ya Allah, cash, padahal gajinya hanya 3,8, mau mendekati 4 juta. Ini kisah nyata, Pak. Kenapa saya ceritakan? Buat motivasi buat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda. Kisah nyata, saya ngobrol langsung sama orangnya. Itu ngedoa tengah malam, ya Allah ya Rob, kata Kiai juga, bahkan dia nyebutin kata Abah Uci Cilongok juga, kau maha kuasa. Berdoa, saya pengen Pajero, pokoknya Pajero, cash, tanpa DP, tanpa nyicil-nyicil. Padahal waktu itu dia pun hanya security Alam Sutra Suparna Padi. Security. Nah, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan kekuatan yakinnya, makanya saya kasih tahu di sini, kalau hajat kita pengen kabul, kalau hajat kita pengen tercipta, kalau hajat kita pengen terkabul, maka ngedoanya yakin 1000% sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Lanjut di kisah tadi, lanjut apa lanjut? Wah, giliran duit aja. Wah. Yakin mana ya Allah, tadi saya mah pengen Pajero warna hitam, dia sebutin tuh warna hitam Pajero cash, tanpa nyicil, tanpa DP. Dia amalin tuh doa terus tiap malam, gak terasa 1, 2, 3 dia bilang dalam kisaran 4 ke 5 bulan, berarti hampir mau setengah tahun lah, itu tidak putus dia ngedoanya. Kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah pengen dari 5 gram ke 50 gram, ngedoa sekali doang. Jangan putus terus. Kayak anak kita merengek, anak kita ngerengek sama kita, apa mainan dong Pak, nggak bisa, mainan mulu di rumah udah banyak. Betul, 1 kali merengek gak dibeliin, 2 kali merengek lagi, Papa mainan banyak di rumah juga. 3 kali ngerengek, Papa mainan Pak, apa mah pelit. Udah suruh beli, keluarin duit. Betul betul, pengalaman kita Pak ya, saya juga sama. Kalau hari Minggu kondangan 5 tempat, 5 mainan buat anak-anak. Nah ngerengek, nah begitupun kita ngerengek sama Allah Subhanahu wa taala. Seminggu belum dikasih terus ngerengek, sebulan belum dikasih ngerengek terus, 2 bulan belum dikasih ngerengek terus, 3 bulan belum dikasih ngerengek terus. Nah kisah tadi orang, saya nggak sebutin orang mana, yang penting orang Tangerang aja. Kisaran setengah tahun kata dia, itu terkabul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran gini, kalau kita minta sama Allah seperti anak tadi, minta sama orang tua, jangan nanya ngasih duit udah dikasih uang, terus kata anak, Papa ini uang dari mana? Jangan, pokoknya udah minta sama Allah, udah jangan ngatur Tuhan kalau kata John NBF. Jangan ngatur Tuhan, udah gimana Allah, yang penting kita mau tugasnya ngedoa. Betul betul. Nah ini pun sama nih yang minta Pajero, ya Allah nggak ngatur Allah, nggak ngatur Allah ngasihnya lewat mana. Kalau Allah ngasihnya lewat gaji, contoh UMR Tangerang aja nggak bakal nyampe 10 tahun juga kebeli cash. Betul betul. Iya, belum ke dapur dulu kan,
Uang gaji kita kan lewat ke dapur dulu, set, muter lagi ke sini, nol. Tanggal 5 gajian, tanggal 6 udah nol. Lewat doang tuh gaji ya. Insyaallah tabarakallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ini terus. Kemalaman enggak? Terus sedikit lagi dari saya. Kita tuntaskan ini biar menjadi motivasi. Ayo. Jadi saya pengen waktu kita bercanda-bercanda tausiah itu, walau kita serius-serius. Kenapa? Saya pengen pulang dari pengajian bukan hanya dapat ketawa-ketawanya doang. Ibu-ibu nih biasanya nih. Weh, pokoknya kiai serius, ibu-ibu mah beres pengajian diomongin. Kiainya serius banget. Betul. Sono. Paling anginnya ke bawah sini. Terus kagak serius nih, kagak serius. Kagak serius, bercanda aja kiainya. Diomongin juga. Tadi tahu nggak kiainya? Bercanda dulu. Kagak ada ngajinya. Ayo coba. Itulah ibu-ibu. Yo, makanya waktu bercanda, waktu kita ketawa silahkan ketawa, waktu serius-serius. Nah ini serius nih, buat motivasi kita. Ya, jadi terakhir dari saya, kisah seorang berdoa yakinnya 1000% sama Allah sampai terkabul. Bahkan ini bukan zaman dulu, tapi zaman sekarang. Mana? Ya Allah tadi minta Pajero cash tanpa DP, tanpa kredit, cash pokoknya mah cash. Dengan gaji hanya security Pak. Tahulah gaji security betul. Tapi dengan keajaiban Allah, dengan keajaiban Tuhan, ibu bapak rahimakumullah, Allah langsung kabul dengan seketika. Ceger. Dia dapat rezeki dari Allah 2,5 miliar langsung masuk rekeningnya. Alhamdulillah. Saya enggak? Saya Bu. Kata bapak-bapak, bohong apa enggak ya Ustaz? Ini yakin saya nggak berbohong. Masa di podium kayak gini berbohong? Betul. Itu Ustaz, masa buat sampai 2,5 miliar cair hanya ngedoa-ngedoa. Dari mana cairnya? Mungkin pertanyaan bapak-bapak seperti itu. Betul? Betul? Kasih tahu jangan dari mana cairnya? Kasih tahu jangan? Dari bapaknya? Kagak mungkin, bapaknya juga pengen gitu ya. Kasih tahu jangan? Maka terakhir dari saya, mau pulang ke rumah buat baju dipoti-pati buat kita di saat ngedoa, yakin 1000%. Dia dapat rekening 2,5 miliar dari PT Alam Sutra Sindang Jaya karena tanahnya kegusur. Percaya, baru percaya. Tadi mah masa sih katanya. Percaya, saya ngobrol langsung sama orangnya. Oh, dia langsung beli Pajero cash tanpa DP, tanpa nyicil, masih banyak tuh. Mintanya cuman Pajero, tapi kasih Allah bonus yang lainnya. Mana? Karena kamu butuh bensin, karena kamu butuh perawatan Pajeronya, karena kamu butuh buat keluarganya. Mintanya mah dia cuman Pajero, tapi dikasih buat bensinnya. Selama berapa tahun tuh bensinnya? 2 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Maka ilmu dari saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mendoa sama Allah, yakin 1000%. Insya Allah bisa tancap sampai hati, yakin. Iblis ngegoda biar ragu lagi, iblis yakin. Tapi ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang sulit, makanya kita harus belajar yakin 100% sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, amalin tadi. Ibu-ibu punya adab sama suami, suami punya adab sama istri. Dan terakhir doa sama Allah, yakinkan 1000%. Yakin 1000%.
Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Terus masih tentang mobil. Terakhir, bener nih terakhir dari saya. Karena kan saya ngobrol sama beliau, betul. Bapak-bapak juga dengar ini pasti pengen dong. Nah, saya ngobrol langsung sama beliau. Pengen banget nih. Maka saya pun sebagai ustadz, ngamalin. Saya punya ilmunya, tapi saya belum punya mobil waktu itu. Langsung saya iri dong. Wah, kenapa? Karena saya ngedoanya emang paling malam Jumat doang. Gitu. Makanya saya ikut ngamalin beliau. Beliau 6 bulan, saya ikut ngamalin beliau. Sama. Tapi saya nggak nyebutin Pajero. Kalau saya rumasa. Kalau bahasa Sunda mah rumasa baiklah. Rumasa. Ya, saya hanya pengen punya kendaraan roda 4. Biar bisa bawa anak istri. Karena tadi anak saya udah 4, nggak kebawa 1 motor. Saya ngikut nih amalan beliau tuh. Walaupun beliau ini bukan ustadz, saya ustadz. Dengan apapun itu tetap mintanya sama Allah, saya ikutin. Enggak gengsi saya ustadz ngikutin amalan beliau security. Enggak. Kenapa? Karena saya juga pengen sama beliau. Nah, saya ngikutin. Masya Allah, tabarakallah. Bener Pak, keajaiban terjadi di diri saya. Luar biasa. Saya nggak nyebutin. Cuman waktu itu memang saya nggak nyebutin. Coba kalau saya nyebutin ya. Saya nggak nyebutin merek. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pun ikut karena mengamalin amalan tadi, ikut kecipratan barokahnya. Minta sama Allah dengan 1000%. Yakin. Walaupun saya terkabulnya karena emang saya nggak nyebutin merek. Saya terkabul dengan mobil Grand Livina. Alhamdulillah. Yang penting cash tanpa DP, tanpa nyicil. Yes. Begitu. Betul. Itu saya pribadi yang nggak punya gaji, yang nggak punya apa-apa, hanya dari panggung ke panggung. Alhamdulillah bisa cash tanpa DP, tanpa nyicil, tanpa. Walaupun Livina, yang penting mobil dingin ditaikinnya. Dibanding sebelah sana ada orang naik Fortuner tapi gerah, tiap bulannya panas. Angsurannya 6 juta. Gimana nggak gerah dia? Kalau Livina mah dingin, nggak ada angsuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya pun pengen ibu-ibu pun merasakan semuanya, bapak-bapak yang hadir di sini merasakan semuanya, keajaiban ngedoa sama Allah dengan yakin 1000%. Insya Allah. Mudah-mudahan apapun rezeki ibu-ibu dan bapak-bapak, apapun profesinya, rezekinya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. 70 pintu rezeki, satu kaul mengatakan 70 pintu rezeki semoga dibuka lebar sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya kita menghadiri Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para donatur yang sudah menyisipkan hartanya, sebagiannya untuk lancarnya acara ini. Semoga dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan takut, sedekah itu luar biasa. Ibarat pemuda main bola, itu ibarat menendang bola, Bu. Kita tendang bola ke tembok, otomatis bola kembali lagi ke kita, betul? Betul. Gitu, ini contoh bola nih. Saya tendang, tembok, balik lagi dong ke kita. Menendang bola ke tembok, balik lagi ke kita, betul? Menendang bola kecil, balik lagi ke kita, otomatis bola kecil. Kalau menendang bola kecil balik lagi ke kita bola besar, itu di luar logika. Kita tendangnya juga bola kecil. Nah, begitu pun sedekah. Jadi jangan protes sama kiai yang ngebahas sedekah. Ibu-ibu ngamalin di rumah, kata kiai, kalau sedekah bisa kaya raya. Ini saya udah sedekah, kok belum kaya-kaya? Kalau ditanya ibu sedekahnya berapa? 2000. 2000, kembali lagi. Kita kali 10 aja, 2000 kali 10 berapa? Baru juga 10.000 mau jadi kaya, bagaimana? Ayo coba usahakan. Datang panitia rajaban, datang panitia pembangunan masjid. Kata Ustaz juga, kalau bolanya kecil, datangnya kecil lagi. Panitia sini. Tuh, 1 juta buat pembangunan masjid, biar bolanya gede lagi. Begitu. 1 juta kali 10, 10 juta. 2000. Ya, itu secara ini. Kadang-kadang ibu kayak gitu, kan? Ibu-ibu, kata kiai sedekah bisa kaya raya. Ini saya sudah sedekah nggak kaya-kaya. Sedekahnya berapa, Bu? 2000.
Gimana mau kaya? Gitu kan? Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jelas kenapa kita belum menjadi miliarder. Jadi jelas kenapa kita menjadi triliuner. Jadi jelas kenapa kita belum menjadi orang kaya. Ternyata sedekah kitanya masih kecil. Betul betul. Betul betul. Maka kalau pengen jadi orang kaya, banyak duit, harta megah, berlimpah di mana-mana ada, sedekahnya ditingkatin menjadi besar. Insya Allah akan dibalas sama Allah dengan berlipat-lipat ganda. Itu keajaiban yang luar biasa. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya Muhammad Kamaluddin dari Kelurahan Sukatani. Apabila ada ibu lewat mau ke Alam Sutra, nah disitulah kampung saya. Saya asli kelahiran Tangerang. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari saya, itu kebodohan dari saya Muhammad Kamaluddin. Apabila benarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Daun apa tuh? Daun kelapa, daun rambutan. Buah jeruk, buah anggur. Nah, buah pisang. Itulah buah-buahan ya. Ada nama wa yakum asma'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga sehat. Yang punya masalah semoga selesai masalahnya. Yang pengen rezekinya tahun ini 2026 bertambah meningkat semoga hasil dan kabul. Ibu-ibu yang punya hajat apapun hajatnya, pengen apa aja semoga selesai hajatnya terkabul sama Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan katsiran mubarakan. Ya Allah, ya Rabb, berkumpulnya kami di sini di hari ini, di malam ini, ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amalan yang Engkau terima ya Allah. Wa rizqan thayyiban, ya Allah, kami semua di sini minta rezeki yang bagus, halalan thayyiban, yang halal, yang sangat bagus dan gampang ya Allah. Halalan thayyiban mubarakan, dan rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami minta rezeki yang halal, berkah yang banyak dan berkah ya Allah. Kami minta rezeki yang halal, yang banyak dan berkah ya Allah. Kami minta rezeki yang halal, yang banyak dan berkah ya Allah. Untuk ibadah kepadamu ya Allah. Untuk ibadah kepadamu ya Allah. Untuk ibadah kepadamu ya Allah. Wa rizqan thayyiban halalan katsiran mubarakan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala nabiyil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.